Hai Sobat AH Channel, kali ini kita bersama Ibriansa Irawan dan biasa disapa Bro Rian, pemuda yang aktif di berbagai organisasi dengan jabatan strategis, di antaranya Ketua Umum HMI MPO Cabang Kota Palopo tahun 2018-2019. Selain itu juga menjadi Wakil Ketua KNPI Luwu Timur periode 2019-2022. Sempat juga menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur HAMLUTIM tahun 2017-2018 dan sekarang menjadi mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah. Dan sekarang juga menjabat sebagai panitia pengawas kecamatan Panwaslu di Kecamatan Wotu Luwu Timur. Sebelumnya terima kasih Bro Rian sudah mau datang dan berbagi pengalaman di H Podcast. Yap. Apa kabar bosku? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah diundang di studionya Podcast ini. Iya. Kali ini kita akan berbincang tentang peran milenial dalam dunia politik. Melihat berbagai pengalaman tak menduduki jabatan strategis di berbagai organisasi dan juga sebagai kaum milenial. Ya. Sebagai kaum milenial, bagaimana pandangan tak atau pendapat tak tentang dunia politik sekarang ini? Ya. Utamanya ini menyangkut tentang nasib milenial dalam politik. Saya kira pertama yang harus kita pandang adalah bagaimana milenial ini sebenarnya punya semangat historis. Di masa lalu misalnya keterlibatan anak muda, hal ini misalnya sekarang direpresentasikan oleh milenial kan. Itu juga ada misalnya di 16 Agustus pada saat kemerdekaan itu kita kenal Heru Saleh, kita kenal Soekarno yang punya semangat revolusioner yang memberikan kontribusi tentang nasib politik dan demokrasi kebangsaan. Nah, saya kira di zaman ini milenial punya posisi strategis menentukan bagaimana arah politik kebangsaan. Salah satu penandanya adalah keterlibatannya. Dan kalau kita lihat sekarang juga sifat politik kita itu cenderung inklusif sebenarnya, agak lebih terbuka untuk siapa saja bisa terlibat. Nah, keuntungannya karena milenial ini dekat dengan keterbukaan, misalnya dekat dengan bagaimana mobilisasi informasi kan, teknologi. Nah, itu bisa menjadi modal milenial untuk bagaimana terlibat dalam politik. Kalau kita berbicara milenial dalam dunia politik, kalau dalam dunia politik itu kan kita bisa sebagai subjek atau kita bisa sebagai objek. Bagaimana pandangan tak? Bagaimana seharusnya kaum milenial itu bersikap dalam dunia politik? Sebagai subjek kah atau sebagai objek kah? Dalam sejarah juga kita tidak hanya melihat politik itu sebagai sesuatu yang berjalan semulus mungkin. Sogi pernah mengatakan bahwa politik itu semacam kotoran yang kalau kita sudah tidak bisa menghindari lagi, lebih baik sekalian menyelam. Nah, saya ingin katakan begini, ternyata kalau kita mau melihat milenial, apakah dia harus menjadi subjek dan objek? Utamanya bisa sih sebagai subjek. Kita mengharap ke situ karena kenapa? Ada peran-peran strategis yang bisa memberikan dampak perubahan mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, karena varian politik kan banyak ini. Dan saya melihat potensi milenial bisa masuk ke sana semua. Mulai dari bagaimana milenial misalnya dari garis politik punya kontrol terhadap ekonomi, punya dominasi terhadap ekonomi. Sehingga ekonomi misalnya bisa mengalami perubahan kan. Nah, saya kira kita berharapnya milenial ini bisa memposisikan dirinya sebagai subjek itu. Nah, subjek dalam artian kalau secara teknis kita bisa lihat bahwa dia apakah sebagai kandidat misalnya. Apakah ini kita mau pilkada ini? Pilkada serentak. Pilkada. Tapi sebelum ke sana saya ingin katakan bahwa kalau kita mau mengukur sejauh mana milenial mengambil sikap, maka bersikap sebagai subjek adalah langkah yang tidak perlu penyesalan. Sebagai subjek dalam dunia politik, tapi melihat juga dunia politik sekarang ini,
banyak istilah apa tanda kutip penyakit. Ya. Penyakit dalam dunia politik, misalnya seperti oligarki, mahar politik atau money politik. Itu kan yang menghambat kaum milenial untuk terjun di dunia politik. Modalnya itu kan kaum milenial, dunianya itu dunia kreatif dan inovatif. Ya, betul. Kita menang dari sisi jumlah populasi, tetapi budayanya di dunia politik itu yang kayak tadi banyak penyakitnya. Bagaimana pandangan tak sebagai kaum milenial menyikapi itu? Ya, saya ingin katakan begini. Ketika milenial itu diposisikan sebagai gimmick dalam politik, saya kira itu tidak milenial tidak tertarik di situ. Gimmick dalam artian dia hanya sebagai alat bagaimana mendulang efek elektoral misalnya kan, bagaimana menggaung pemilih. Karena itu tadi milenial punya potensi untuk masuk ke semua sisi kehidupan yang ada sekarang, dari ekonomi dan seterusnya kan. Nah, sehingga pertama yang harus dipersiapkan juga ini dari kekuasaan atau siapa saja lah yang jadi elit politik adalah mempersiapkan perangkat yang ada supaya milenial itu tidak hanya dijadikan gimmick seperti disebutkan tadi. Misalnya partai ya. Partai itu kan dalam dominasi yang berjalan sekarang ini, mulai dia partai yang ada sejak Orba misalnya P3, Golkar dan PDIP, hingga muncul partai-partai baru yang ada sekarang. Banyak partai yang dianggap ya, ada yang beranggapan bahwa ya partai itu kalau dia belum menuntaskan kultur dinastinya, misalnya partai ini lahir besar karena genealogi pemimpin tertentu misalnya, itu kan kalau milenial diperadabkan dengan hal seperti itu, ada pesimisme yang lahir. Ya siapa sih saya ini kan tidak bisa masuk ke partai ini. Nah, sehingga ada juga yang beranggapan bahwa ya partai ini didominasi oleh oligarki nih. Jadi kalau saya misalnya ke depan ingin menjadi subjek, ingin menjadi kandidat misalnya, itu adalah pilkada misalnya, menjadi calon bupati atau calon wakil bupati, saya harus mempersiapkan uang untuk bisa, kan ada isunya ya, misalnya itu biasa, ada isu yang ada mahar kursi kan, supaya kita punya rekomendasi dari partai. Nah ini kan kalau ini menguat menjadi kultur dalam satu partai politik, semoga tidak ya, ini akan membangun pesimisme dan punya dampak terhadap bagaimana generasi politik kita ke depan. Nah sehingga saya beranggapannya begini, bagaimana meminimalisir money politik, mahar politik, dan semua patologi politik yang ada saat ini, itu sebenarnya partai punya peranan besar di situ. Ya mungkin kita punya anggapan yang sama bahwa bagaimana sih sebenarnya kaderisasi partai itu. Nah, membangun militansi seorang tokoh dalam tubuh partai itu seharusnya tidak didasari dari alasan dia punya uang, ataukah dia pengusaha kan, ataukah dia anaknya si ini kan. Nah saya kira ini dulu yang perlu dibersihkan supaya keterlibatan milenial itu tidak dihadang oleh beban seperti ini. Tapi milenial hanya perlu memikirkan, saya perlu produktif, mempersiapkan ide saya, mempersiapkan gagasan saya. Ketika dia ditempa oleh masalah politik, maka dia akan menjadi dewasa. Dan ini sebenarnya punya efek tentang bagaimana politik kita di Indonesia tumbuh dan berkembang. Karena kalau kita melihat kaum milenial dengan modal yang kita kan jumlah populasinya berada di menengah, angkatan cukup besar. Tapi peran milenial dalam dunia politik itu saya lihat masih terbatas. Saya lihat masih kayak hanya dijadikan alat. Gimik tadi kan? Hanya dijadikan gimik untuk mendapatkan kekuasaan. Karena tadi banyak istilahnya patologi atau penyakit. Bagaimana pandangan tak misalnya kalau tentang politik dinasti? Gimana ya? Saya mau katakan itu bagian dari patologi, juga takutnya banyak yang tersinggung. Hanya saja faktanya memang begitu. Bahwa ada kelompok keluarga membangun kekuatan politik dalam satu kekuasaan. Faktanya memang ada seperti itu. Dan bagi milenial untuk piece to piece dengan proses politik seperti ini, dia harus mengukur diri kan. Apa bisa tidak saya berhadapan dengan hal seperti ini kan. Nah, tetapi saya ingin katakan begini. Satu contoh, sekarang kita diperhadapkan dengan proses pilkada, ada anak presiden ini yang maju sebagai calon kepala daerah calon wali kota.
saya kira cara kita menilai tidak harus mengatakan bahwa ya dia mungkin maju sebagai calon wali kota karena anak presiden, tapi mari kita lihat dari sisi optimis dan positifnya. Dan dia juga Boleh termasuk saja kaum milenial. ya, Iya. boleh saja dia membawa semangat milenial tadi. Iya. Boleh saja memang dia karena punya kualitas. Boleh saja mungkin karena dia punya ini semangat muda kan. Nah, sehingga kalau ini yang menjadi dasar kita untuk menilai itu, maka siapa saja boleh terlibat. Tapi kalau masyarakat kita menilai bahwa dia ini karena anaknya Jokowi, saya kira itu justru akan membuat narasi politik milenial kita akan tertekan dengan satu konotasi bahwa ya mau bagaimana lagi, mungkin sudah menang dia nih karena selain dia anak presiden kan. Tapi itu tadi, mari kita fokus kembali bahwa dari sisi positifnya kita harus menilai apakah dia maju ini karena dia punya kualitas. Iya. Nah itu Partai politik juga selalu melihat dari sisi elektabilitas. betul. Selalu dibungkus dengan kata elektabilitas, popularitas. Walaupun Isitas juga. Iya, isitas ya, walaupun dengan cara-cara negatif, kadang-kadang negatif, dia mendapatkan popularitas. Berbeda dengan kaum milenial. Saya melihat kaum milenial itu elektabilitasnya dari sisi, kan passionnya itu kaum milenial kalau bukan di seni, UMKM, merajai juga sosial media, dunia digital. Saya pikir besar peluang bagi kaum milenial pemuda untuk aktif di dunia politik dengan melihat kekuatan milenial bisa membangun Dan elektabilitas popularitasnya itu. dan popularitasnya itu. Ya. Saya kira begini ya, kalau kita mau melihat bagaimana membangun ketokohan tadi melalui elektabilitas popularitas itu, sebenarnya sudah banyak pembuktian. Kalau dari segi popularitas itu kan, misalnya di DPR RI itu sudah banyak artis kan, ada artis, ada Mas Anang di sana, ada Desi Ratnasari, yang kalau kita lihat background apa namanya dunia perpolitikannya tidak sekuat mungkin para aktivis di masa lalu. Misalnya ada Bang Nadian Napitupulu, kan kita tahu dia adalah tokoh di zaman reformasi. Tapi pada faktanya di era-era sekarang itu sudah ada juga kan artis yang masuk. Artinya saya ingin katakan begini, peluang untuk terlibat dalam politik itu saya kira sudah mulai terbuka di zaman sekarang ini. Nah, karena itu tadi, kalau milenial melihat ini sebagai potensi, sebagai ruang untuk mendistribusikan gagasannya, saya kira tidak ada masalah. Kalau dia beranjak dari dunia fashion kan, tidak ada masalah. Hanya saja dalam keadaan tertentu milenial perlu meninjau kembali bagaimana seharusnya demokrasi kita berjalan dengan melakukan penguatan kapasitas dirinya itu. Bagaimana melihat trias politika kita, bagaimana menyeimbangkan kan. Kita melihat pandangan masyarakat. Kita biasa lihat masyarakat memilih itu cenderung irasional. Karena ada faktor money politik di dalam, faktor kekerabatan, tidak memilih berdasarkan rasional, berdasarkan gagasan, ide. Padahal kaum milenial itu kan yang kuat dengan gagasan, ide, terobosan. Tapi kadang itu terbentur dengan kultur masyarakat yang istilahnya pragmatis. Apa yang bisa kasih Kak? Nah kaum milenial kan modalnya tidak kuat seperti itu, beda dengan pengusaha-pengusaha. Bagaimana tantangan itu yang kita lihat, bro? Kalau sekarang memang kalau melihat tipikal pemilih ini ada dua yang menurut saya cukup menghambat pertumbuhan demokrasi dan politik itu. Satu tadi tentang money politik ini. Money politik yang punya dampak irasional terhadap pemilih kan. Pertama, sekarang kita sebagai milenial, karena gini ya, ada 3 tahun terakhir setiap tahun itu kita merayakan kontestasi politik loh. Di 2018 ada pilkada, 2019 ada pemilu, 2029 Desember ini kita akan lakukan pilkada lagi. Dan saya kira 3 momen ini seharusnya sudah digunakan oleh milenial untuk merubah paradigma pemilih pragmatis tadi. Misalnya karena money politik, sekaligus menjadi tantangan
Nah, kembali ke tadi persoalan bagaimana kita sebagai subjek dan bagaimana sebagai objek. Iya. Objek ini dalam artian bukan sekedar diperdayakan, tapi objek ini hanya ruang bagaimana memperdayakan sehingga ada kinerja yang sifatnya top down dari atas ke bawah dan juga bottom up dari bawah ke atas. Misalnya ya, kalau kita ambil wilayah objek, maka tugas kita sebagai milenial adalah bagaimana mengedukasi masyarakat ini supaya tidak terpengaruh terhadap itu iming-iming money politik. Iya. Pendekatannya sederhana. Kalau kita bisa menggunakan pendekatan normatif, misalnya pakai undang-undang, di undang-undang sekarang ini, undang-undang 10 tahun 2016 itu antara pemberi dan Dan yang penerima diberi, iya. itu sama-sama dikenakan sanksi. Ada dalam pasal 187. Nah, kalau ini disampaikan ke masyarakat, walaupun nanti tidak perlu mengangkat narasi yang menakutkan kan, Iya. tapi maksud saya paling tidak ada penekanan yang kita sampaikan. Bukan hanya kita diancam di penjara, tapi ini demi nasib demokrasi kita ke depan. Nah, ini yang saya maksud pola ketika kita memilih sebagai objek. Iya. Tidak hanya memastikan diri kita bahwa saya adalah pemilih rasional, tapi bagaimana rasionalitas kita pada saat memilih itu ditransformasikan. Nah, ini akan cenderung memperlihatkan wujud anak muda itu. Iya. Yang bagaimana? Yang energik. Iya. Jumlah Anda sebagai pemilih kalau 2019 kemarin itu mainannya 40%. Iya. Ini jumlah yang besar. Iya. Kalau dia pakai istilahnya apa itu ya, yang 1.7 satu orang berkampanye ke 7 orang. Iya. Kalau ini kita pakai, saya kira ini punya dampak yang besar. Nah, makanya itu tadi kalau dia posisinya di wilayah objek tadi itu, maka bantu perbaiki demokrasi kita sebagai milenial, mentransformasikan, meminimalisir money politik itu. Bukan justru terlibat sebagai pelaku money politik kan? Iya. Nah, itu tadi. Kedua begini, kalau kita sebagai subjek berhenti berpikir bahwa politik adalah panggung bereforia, berhenti berpikir sedemikian. Panggung bereforia itu hanya bonus, kan? Ya mungkin punya efeknya 5 tahun ke depan, kita bisa dikenal, kita mungkin bisa disukai orang, Iya. tetapi yang pastinya bahwa ketika kita sebagai subjek di wilayah subjek itu, kalau Anda kandidat, silahkan energi itu dikeluarkan, dituangkan dalam visi, misi, program. Dan memastikan bahwa visi misi program itu benar-benar berpihak terhadap kepentingan rakyat itu. Kedua, kalau Anda bukan subjek utama, pemeran utama sebagai kandidat, atau Anda sebagai tim sukses, paling tidak kawal lah sebagai tim sukses calon Anda kan. Iya. Calon Anda memastikan bahwa visi misi dan program itu betul-betul berpihak tanpa harus menggunakan jalur yang instan. Walaupun gini, saya katakan tambahkan lagi, mohon maaf ini agak Iya, enggak apa-apa. sedikit ini karena saya cukup bersemangat ketika ada ajakan anak muda untuk bicara politik. Di masa lalu yang mendominasi politik itu adalah kaum gerontokrasi istilahnya. Iya. Gerontokrasi itu adalah di mana sistem kekuasaan benar-benar dikuasai oleh orang muda. Nah, kita bisa belajar dari Malaysia misalnya. Ya. Ada Sidik di sana, umurnya yang muda, tapi dia cekatan dalam bagaimana mendistribusikan gagasannya sebagai Menteri Pemuda kan. Nah, saya kira kalau kita sudah mulai memastikan bahwa politik kita terbuka, milenial, anak muda perlu diberikan tanggung jawab yang punya peran dan pengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Iya. Karena pandangan saya sedikit ini. Masih termasuk juga kaum milenial lah. Karena kita generasi 90-an. Betul, betul. Saya dan juga mungkin beberapa teman, mewakili beberapa teman itu banyak milenial yang merasa pesimis terhadap dunia politik. Yang pertama melihat politik itu hanya sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dengan segala cara, saling siku menyiku, saling tekan menekan untuk mendapatkan kekuasaan. Bahkan kalau kita melihat kontestasi politik itu hanya janji, sekedar janji saja. Betul. Pandangan saya pribadi nih, hasil perenungan lah. Saya mau ini janji politik itu yang bisa dilaksanakan, bukan hanya sekedar janji. Dan ada konsekuensi ke depannya. Misalnya kalau 2 tahun dia terpilih, visi misinya yang dia janjikan itu tidak bisa terrealisasikan, nah ada kontrak
ada kontrak untuk dia mundur. Ada kontrak untuk dia mundur karena kalau hanya janji saja, sekedar janji, setelah dia duduk 5 tahun ke depan tidak terrealisasi atau di bawah 50% misalnya, dengan misalnya tidak ada force majeure misalnya, harus dia mundur supaya ini nyata janjinya. Karena masyarakat itu banyak janji lagi saja. Kepada petani pupuk, diberikan pupuk, diberikan ini, kesehatan, pendidikan, semuanya yang baik-baik, tapi coba kita ukur tiba masanya setelah dia duduk gimana. Karena kita ini masih optimis terhadap dunia politik. Ini saya kira PR besar negara ini. PR besar negara tentang bagaimana mengevaluasi kembali seluruh proses kepemimpinan yang pernah berjalan. Tidak hanya di daerah, tapi juga secara nasional. Saya kira untuk saat ini trias politika kita mulai dari yudikatif, legislatif kan, itu sama-sama sudah mulai bagaimana mendesain proses program kerja itu bisa berjalan. Tapi satu yang tidak ada. Yang tidak ada itu tadi, bagaimana memberikan sanksi ketika janji politik itu tidak dilaksanakan. Secara normatif atau dia secara apa istilahnya? 5 tahun ke depan lagi enggak usah bilang itu. Hanya saya begini, yang ada biasanya itu sanksi politis. Sanksi politis dalam artian hanya diisu. Pada saat tiba hari pemilihan kembali, dia mencalonkan, orang akhirnya diberikan evaluasi hanya sebatas isu. Dia tidak janji-janji kan? Tapi secara litigasi itu tidak ada sanksi yang secara signifikan memberikan efek jerah. Nah, saya kira ini PR besar negara, kira-kira bagaimana memikirkan itu, memikirkan efek litigasi yang betul-betul memberikan efek jerah terhadap pemimpin yang hanya janji-janji. Saya juga kadang bingung ini, kalau di pemilu ada bahkan oknum calon anggota legislatif yang visi misinya lebih kecenderungan eksekutif, padahal domainnya enggak kan. Nanti ini gini. Nah, saya kira ini ketidakpahaman, biasanya ketidakpahaman terhadap bagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai legislatif misalnya. Nah, hanya saja kalau kita mau melihat, misalnya ada pertanyaannya, kira-kira bagaimana milenial melihat ini kan? Bagaimana melihat ini? Saya ingin pertama yang harus kita pastikan bahwa keterbukaan pemerintah dalam melibatkan milenial itu seharusnya tidak hanya dari segi program tapi pada saat penyusunan program itu pembahasannya di DPR, jangan hanya milenial, libatkan masyarakat supaya kita tahu kebutuhannya apa. Nah, kalau dia secara normatif kan kita mulai dari musyawarah desa, kemudian ada musrembang kecamatan, tapi kan yang menyeleksi ini kan adalah ada SKPD kan, kadang sulit untuk memetakan mana prioritas, mana yang ini, padahal ada yang dianggap prioritas, sudah masuk dalam misi, tapi tidak dijalankan karena terkendala persoalan kepentingan. Misalnya pembangunan fisik yang ini. Karena mungkin bupatinya melihat, sepertinya bukan basisku kemarin ini. Di wilayah ini kan, akhirnya ada keraguan lagi untuk melakukan itu. Nah, sehingga kalau saya lihatnya, ke depan kalau siapapun yang mencalonkan sebagai calon kepala daerah dan dia adalah milenial, hilangkan cara berpikir pemimpin seperti ini. Dihilangkan. Nah, kalau Anda masuk sebagai tim sukses, paling tidak Anda mengedukasi pemimpin Anda bahwa ini ke depan yang tidak perlu kita lakukan kalau kita diamanahkan menjadi pemimpin. Nah, sekarang kalau posisi kenegaraan seperti ini, milenial harus punya sifat mengevaluasi pemerintahannya. Daripada sama sekali tidak ada apa-apa dia lakukan kan? Mengevaluasi. Kalau perlu, menurut Anda pemimpin ini hanya memberikan janji-janji, berikan mesti tidak percaya. Supaya itu akan menjadi rekam jejak dia bahwa di masa lalu dia menjadi pemimpin, ada mesti tidak percaya karena tidak menjalankan program. Karena sampai situlah batasan-batasan yang bisa kita lakukan di luar dari normatif. Tapi saya berharap itu tadi bahwa negara memikirkan ini. Memikirkan apakah nanti dia diatur secara undang-undang ketika seorang pemimpin diberikan kesempatan sebagai pemimpin, lantas dia hanya memberikan janji palsu, paling tidak ada efek
Iya. yang diberikan. Kalau kita berbicara tentang pilkada serentak, Ya, khususnya di Luwu Raya, kan ada kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara. Luwu Utara. Bagaimana karakter milenial di dalam dua daerah tersebut, dua kabupaten tersebut? Apakah melihat juga kita sebagai pemuda asli Tanah Luwu, bagaimana kita membaca karakter dari dua daerah pilkada tersebut? Saya kira dua daerah ini cukup terbuka anak muda terlibat. Tapi yang pastinya itu tadi, jangan hanya dijadikan gimmick, kan? Iya. Jangan dijadikan alat. Kalau sebagai objek. Ya, Iya. hanya saja saya lihat teman-teman punya semangat untuk terlibat sebagai tim sukses, kan? Bahkan ada yang masuk sebagai kandidat masih masuk sebagai kategori milenial. Iya. Kan dalam arti luas misalnya. Nah, kalau kita mau melihat karakter yang ada, justru sekarang anak-anak muda di Luwu Raya ini lebih mencoba mendorong politik gagasan. Politik gagasan mulai dari bagaimana polemik dan dinamika politiknya. Iya. Karena kan kita bisa pastikan yang mendominasi di dalam media sosial Iya. kan adalah anak muda. Iya. Nah, tempat yang paling terbuka, tempat yang paling umum untuk mempertarungkan isu, mempertarungkan gagasan itu kan di media sosial. Iya. Nah, sehingga belakangan saya lihat ini cukup produktif karena yang mendominasi kalau di Luwu ini saya lihat jubir-jubirnya ini selain gagah-gagah dan cantik-cantik, mereka juga adalah mantan aktivis kan. Iya. Mereka juga artinya orang-orang yang memang di masa lalunya banyak membicarakan tentang politik. Jadi selain daripada terwakilkan. disiplin ilmu. Terwakilkanlah kaum milenial di Iya. pilkada Luwu Utara, Kabupaten Luwu ini, Iya. Luwu Raya. Luwu Raya ini. Dan itu tadi cukup inklusif, terbuka dan terlibat. Mulai dari posisi-posisi strategis, saya dengar-dengar ini yang ternyata konsultan ini masih milenial semua. Iya. Kan? Artinya bagaimana nasib pepolitikan kita, kemudian daerah, milenial punya tanggung jawab besar di situ. Karena ini tadi, dia punya posisi strategis kan untuk menentukan kemana arah. Bahkan kemarin saya sempat dengar juga yang masuk sebagai tim visi misi itu banyak yang dari anak-anak muda. Atau ada kita dengar visi misi kepala daerah khususnya di Tanah Luwu ini, bagaimana memberdayakan anak muda ke depannya. Hampir semua. Iya. Hampir semua hampir semua calon itu, calon bupati dan calon wakil bupati menyuarakan kepentingan anak muda dalam program, dalam visi itu. Hanya saja tipikal milenial dalam memilih juga ini kan ada banyak varian. Iya. Mulai mungkin karena dia punya kesamaan fashion, kan sangat mudah sekarang ini anak milenial untuk punya kesamaan fashion. Anda punya peliharaan kucing yang sama dengan saya, kita bisa buat komunitas kan? Iya. Nah, kan? Anda punya motor mereknya sama dengan saya, kita bisa buat komunitas. Paling tidak itu mencirikan juga bagaimana tipikal pemilih di milenial. Saya lihatnya kalau programnya itu menyentuh kepentingannya, itu akan bisa menarik. Iya. Nah, itu saya kira kalau di semua yang ada di Luwu Raya ini, calon-calon ini saya kira memikirkan bagaimana ke depannya kaum milenial. Iya. Adakah target politik ke depan, Bro Rian? Bagaimana target politik ke depan? Karena melihat rekam jejak Tak dan melihat kapasitas Tak ini sangat mempunyai modal yang kuat untuk terjun di dunia politik. Adakah target ke depan? Saya sebenarnya secara umum kita semua punya potensi yang sama. Iya. Adapun rekam jejak mungkin pernah aktif di organisasi itu hanyalah bonus masa lalu. Yang kalau kita cerdas mengelola itu, dia akan berubah menjadi potensi. Sehingga kalau saya ditanyai, mungkin saya akan diam dulu ini. Iya, belum Pertama, ya, kalau di jalur politik saya belum bisa menentukan sikap saya, karena pertama saya saat ini sebagai penyelenggara. Oh iya. Ya, ada nilai etis yang mewaspadai saya kan. Panwas yang paling saya lupa. Ya, Oke. Ada nilai etis yang. Tapi setelah selesai ada target ke depan. Kalau saya ya hanya bisa berikhtiar dulu. Saya sebenarnya kesenangannya lebih suka
apa ya, di dunia akademisi. Saya Iya. suka kuliah kan, saya suka kalau ada kajian-kajian, ada penelitian-penelitian, saya lebih senang dengan aktivitas seperti itu. Iya. Eh, Terakhir mungkin ini bro, Mm-mm. apa harapan tak kepada kaum milenial dalam menyikapi dunia politik ke depannya? Apa harapan tak, yang pesan tak untuk yang menonton video kali ini? Bagaimana sebaiknya kaum milenial itu bersikap Mm-mm. baik sebagai subjek ataupun sebagai objek? Penekanannya yang terakhir mungkin sebagai pesan-pesan terakhir. Ya. Milenial itu identik dengan hal-hal yang konkret, identik dengan hal-hal yang pasti. Sekarang di kuartal 3 ekonomi kita terancam resesi, Iya. dan yang punya efek, yang merasakan efek atau implikasinya itu adalah angkatan kerja. Angkatan kerja yang paling dominan sekarang adalah milenial. Iya. Ada nih bonus demografi nih Iya. yang sedang mengancam kita. Ketika usia produktif ini tidak dibekali oleh skill, maka bonus demografi ini tidak bisa jadi potensi, dia justru menjadi ancaman, menjadi beban untuk negara. Iya. Ini saya kira bisa menjadi motivasi untuk milenial bahwa pastikan diri Anda sebagai milenial tidak menjadi sampah negara ke depan, tapi menjadi seseorang yang punya kontribusi besar, entah itu karena visinya banyak, instrumennya banyak, kita punya dunia yang cukup bervarian untuk kita terlibat di sana, sehingga yang pertama dalam menghadapi politik ini tidak hanya sekedar euforia, tapi ayo anak muda ini perlu saling mendukung, saling mendorong satu sama lain, membuat politik kita menjadi produktif dengan banyak mendistribusikan gagasan. Dan harus Melihat terwakilkan apa-apa juga. saja. Ya, Ya, dan harus terwakilkan sebagai pelaku betul, harus terwakilkan. supaya mendorong iya anak muda, untuk kaum milenial untuk bisa terwakilkan di berbagai lini kehidupan. Mm. Karena kan kalau kita lihat seniman, apalagi anak kuliah UMKM itu kan dipenuhi oleh angkatan muda kaum Mudah, milenial. betul. Tapi puncaknya itu kan tergantung dari proses politik dari pemerintahan yang di Ya. atas. Heeh. Ya. Bagaimana Bro Rian melihat itu? Apakah memang sudah terwakilkan aturan undang-undang untuk kaum milenial terwakilkan di dalam proses politik, atau masih kurang terwakilkan dalam? Ya, tentu begini ya. Everything needs proses. Iya. Ya, harus ada proses karena tidak secara instan juga, walaupun milenial identik dengan konkret, Mhm. sesuatu yang pasti, tapi semuanya tidak instan. Saya kira semuanya butuh proses, dan untuk saat ini jika kita punya sesuatu yang perlu disampaikan pada pemerintah, jangan sungkan-sungkan. Silakan sampaikan, apakah itu berkaitan dengan UMKM, kan? Berkaitan dengan hal-hal yang memang di situ milenial diperlukan, sampaikan sama pemerintah. Karena saya juga meyakini tidak seluruh hal tentang milenial itu dipahami oleh pemerintah. Ya, beda generasinya. Ya, itu dia. Milenial itu di pemerintahan atau di politik tidak terwakili. Kalau kita berbicara tentang dunia seni digital, generasinya beda. Pemerintah juga kadang Ya, tidak connect lah antara pemikirannya ya. iya pemikirannya. Ya. Nanti kita mau bicara musik, Makanya takutnya nanti bilang, wah ini nanti jadi ini. Iya. Kan? Iya. Saya mendorong ke depannya Bro Rian atau kaum milenial lainnya supaya lebih aktif menjadi subjek, supaya terwakilkan suaranya kaum milenial, karena kaum milenial ini pola pikirnya itu tadi kreatif, inovatif, Iya, betul. cepat, beda dari yang lain. Apalagi perkembangan teknologi sekarang sangat cepat, jadi kecepatan berpikir milenial itu tidak sepadan dengan cara berpikir pemerintah. Jadi Ya. saya mendorong kaum milenial ke depannya bisa menjadi subjek lah, pelaku di dalam dunia politik. Bagaimana tentang ide ini terakhir ini Bro Rian? Haruskah perlu juga ada kaum milenial terwakili? Kalau kita dulu ingatkan kaum perempuan harus menjadi berapa puluh persen gitu, 30%. 30% menjadi calon dalam bagaimana kalau ada ide seperti itu? Pemuda juga melihat
harus menjadi regenerasi, kaderisasi ke depannya. Oke, betul. Iya. Eh, ya, kalau dia mau diatur secara undang-undang, saya kira tidak perlu, Iya. ya kan? Karena bagaimanapun akan generasi itu akan tetap ada. Hanya saja yang menjadi soal adalah dia produktif, berkualitas atau tidak. Nah, di sini. Nah, saya kira saya mau juga katakan kita perlu mengandalkan partai, tapi di satu sisi anak muda sedikit fobia dengan partai kan, dengan polemik yang tadi, Iya. patologi yang tadi. Terlepas dari itu, saya kira kalau kita berharap anak muda perlu terwakilkan, kalau tidak bisa secara figur, secara subjek, paling tidak narasinya. Nah, karena kalau kita bicara tentang narasinya, maka ada banyak ruang yang bisa memasukkan narasi itu. Iya. Nah, saya kira sekarang kan juga di di momen pilkada ini adalah momen orang menilai bahwa apa betul kandidat ini berpihak terhadap anak muda. Paling tidak dia berbicara tentang angkatan kerja. Iya. Sejauh mana keberpihakan calon kan terhadap itu. Makanya kalau kita berbicara tentang pemberdayaan anak muda, memang bukan sesuatu hal yang instan. Iya. Itu tadi yang saya katakan, bahwa semua butuh proses. Tidak perlu kita misalnya menetapkan secara aturan, secara regulasi bahwa ada keterwakilan milenial, karena kita punya narasi. Dan kita untuk saat ini, Dan banyak jalur-jalur. ya banyak jalur-jalur, dan kita pastikan yang mendominasi mobilisasi isu itu adalah milenial. Nah, itu yang saya kira bisa menjadi referensi lah Iya. untuk pemerintah atau nanti ini pasangan calon yang menghadapi kandidat pilkada ini, melihat bagaimana seharusnya dia bersikap. Jadi ya banyak pesan yang dari perbincangan kita ini. Terima kasih Bro Rian sudah mau Siap. datang dan berbagi cerita Saya juga pengalaman terima kasih sudah diundang ini. Iya. Ya, betul. tentang ini kaum milenial dalam melihat dunia politik. Ya. Dari perbincangan tadi kita sangat banyak pesan bagaimana kaum milenial itu harus bersikap sebagai subjek, sebagai objek, dengan banyak jalur untuk kaum milenial menyalurkan ide gagasannya, walaupun dengan banyak penyakit tadi, patologi-patologi dalam Ya, dunia ada patologi politik. politiknya. Saya pikir kesimpulannya biarlah netizen nanti atau kaum milenial pemuda yang menyimpulkan. Tapi setiap dari perbincangan itu pasti ada nilai positif yang bisa kita ambil dari setiap perbincangan. Ya, terima kasih. Saya bisa kasih satu statement ini Boleh, untuk boleh. memotivasi Pesan penutup, Lid. Ya. Pesan penutup, ya. untuk kaum milenial. Kita adalah generasi yang tak pantas mati di atas tempat tidur. Iya. Itu saja.